Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran matematika. Semoga semangat belajar kita semakin hari semakin meningkat, karena kalau kita semangat dalam belajar, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan, mengikuti, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita pada bidang studi masing-masing. Jadi rasa semangat itu akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh. Jadi kalau semangatnya sudah menurun atau kendor, maka ditingkatkan lagi semangatnya ya, dicari sesuatu yang bisa membuat semangat belajar kita meningkat. Kenapa? Karena kalau semangat kita sudah tidak ada atau sudah menurun, maka nanti imbasnya itu akan nampak. Misalnya datang terlambat ya, itu kalau misalnya bertatap muka langsung, atau kalau online Zoom-nya datang terlambat, kemudian lupa absensi, atau apalah kegiatan-kegiatan sehingga terbanyak yang terlupakan, maka tugas-tugas pun akhirnya menumpuk. Jadi itulah nanti yang membuat proses penilaian kita akan macet ketika mau PTS 2 atau mau ujian penilaian tahunan nanti. Itu yang menjadi kendala. Kenapa? Karena kita semangat belajarnya sudah menurun ya. Ini yang hadir masih sedikit ya. Masih sedikit, tidak apa-apa, Ustazah tunggu. Ini ada berapa ini yang sudah bisa Ustazah? Ya, videonya di kameranya dihidupkan, suaranya juga dihidupkan aja dulu biar kita dapat berinteraksi. Dihidupkan kameranya, dihidupkan suaranya. Oke, jadi kalau ada yang tidak paham bisa langsung bertanya. Oke, ini nampak tampilan ini, tampilan yang Ustazah lihatkan nampak ya. Oke, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Tunggu ya, stop share dulu. Nomor 1 ya, nomor 1 ya. Oh iya, tunggu ya, Ustazah bilang dulu sama Ustazah Rizka. Oke, udah ya, udah diapakan sama Ustazah Rizka. Kita mulai. Tunggu ya, Ustazah pilih jawaban nomor 1. Ini Ustazah ambil acak ya dari jawaban yang sudah dikirim melalui grup masing-masing kelas. Jadi nggak bisa semua yang Ustazah tampilkan. Oh, cuma 1 ini.
Oke, ini nomor 4. Ini nomor 1 ya. Tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari relasi berikut ini. Ustazah ambil satu acak jawaban dari teman kita ya. Ini enggak Ustazah tahu ini punya siapa ya, tapi Ustazah pilih saja. Himpunan untuk jawaban A, daerah asal, ini untuk A ya, yang Ustazah putar-putar. Maka himpunan A-nya atau daerah asal atau bahasa lainnya domain, maka isinya adalah A, B, C, D, E. Benar. Daerah kawan adalah pada himpunan B atau kodomain 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Dah. Ustazah langsung ke B. Ke B ya, ke B. Daerah asalnya 2, 3, 4, 6, 7. Ya, 2, 3, 4, 6, 7. Ada yang kurang di sini. Seharusnya daerah asal ada yang kurang. Siapa yang bisa menyebutkan daerah asal yang kurang itu apa? Ayo. Enggak harus 1 sampai 7. Ada yang kurang daerah asalnya. Nol masuk enggak daerah asalnya? Iya, ini coba 002 ini kan ada titik di sini ya. Ini memang ada titiknya kan? Maka kalau ini 0 ini masuk dalam daerah asal. Daerah asal maupun juga daerah hasil. Daerah kawan maksudnya, daerah kawan. Jadi 0 ini punya sumbu X dan juga punya sumbu Y, karena 0 ini ada titiknya, pasangannya 2 di sini. Ini memang ada atau terbuat ini? Coba dicek lagi satu orang. Oke, kalau seandainya titik ini ada, titik yang 0 menuju 2, ini maka 0 merupakan daerah asal. Maka ini kurang ya, daerah asalnya kurang angka 0. Daerah kawannya kita perhatikan 2467. 2467. Ya, boleh. Nolnya boleh tidak dimasukkan karena tidak ada yang menyentuh titik 0 ya. Tapi kalau untuk sumbu X atau daerah asal dia masuk karena di sini 0 dipasangkan dengan angka 2. Makanya saya tanya, ini memang ada titik atau tidak? Ya, kalau ada titik di sini maka 0 wajib dimasukkan di daerah asal. Daerah kawannya sudah benar. Relasinya, ini bukan relasi nak. 2,7, 3,2, 3,4, 4,6, 6,4, 7,2 dan 7,6 ini bukan relasi. Tetapi ini namanya pasangan berurutan. Apa namanya? Pasangan berurutan. Jadi ini daerah ringnya, ini kan ditanya daerah hasil dari relasi berikut ini. Relasi itu ini, gambar ini semua relasi. Jadi yang ditanya daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Jadi daerah hasil bagian A itu salah. Ini jawabannya ini salah. Ini R ini juga salah. Ini pasangan berurutan, bukan ring atau daerah hasil. Ini relasinya, ini juga salah ini. Ringnya ini pasangan berurutan, bukan daerah hasil. Jadi kalau saya tanya A, berapa daerah hasilnya? Untuk bagian A, berapa daerah hasilnya? Ulangi. 2, 4, 5. Satu enggak? Ini ada panahnya 1. Yang kena panah itu masuk dalam daerah hasil. 1, 2, 4, 5 ya. Yang ini mana daerah hasilnya? 2, 4, 6, 7. Iya. Jadi pada gambar diagram garis dari B itu daerah hasilnya atau ringnya semua
daerah kawan itu masuk dalam daerah hasil. Ya, nah, jadi daerah kawannya sekaligus menandakan daerah hasilnya. Jadi kalau di sini jawabannya di bawah ini daerah hasil buka kurung kurawal 2467, bukan pasangan berurutan. Jadi kalau jawabnya yang seperti ini salah. Salahnya pada daerah hasil. Kalau daerah asal dan daerah kawan benar ya. Tapi nilainya nggak sempurna 100 ya nak. Nah, kalau yang jawab seperti ini, jadi udah tahu ya nilainya. Yang nomor daerah hasil yang benar untuk gambar A itu 1, 2, 4, 5, itu daerah hasil. Kalau untuk gambar B 2, 4, 6, 7, gitu aja. Bukan pasangan-pasangan berurutan, ini pasangan berurutan. A1, B2, ini pasangan berurutan namanya. Jadi salah ya yang menjawab ring seperti ini, daerah hasil seperti ini salah. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini ya. Tunggu ya, nomor 3-nya enggak. Ini nomor 2 ya. Gambarkan diagram panah dengan relasi setengah dari. Oke, himpunan A-nya sudah, himpunan B-nya 1 sampai 12. Maka karena hubungannya atau relasinya setengah dari, maka 1 kita pasangkan 2, 2 pasangkan 4, 3 pasangkan 6, 4 pasangkan 8, 5 pasangkan 10, 6 pasangkan 12. Oke, ini 100. Untuk yang menjawab seperti ini jawabannya 100. Nomor 3-nya yang belum ada. Ke bawah coba ya, enggak. Nomor 4 lah dulu. Yang udah muncul nomor 4. Nomor 4 ini diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ini pasangan berurutan. Sebutkan keanggotaan himpunan A dan himpunan B. A 135, B min 113. Benar. Himpunan A dan himpunan B ini benar. Sebutkan relasi yang mungkin dari pasangan berurutan tersebut. Lebih dari 1 lebih dari min 1, 3 lebih dari 1, 5 lebih dari 3. Boleh. B-nya juga boleh. Gambarkan diagram garis dan panahnya. Ini diagram garisnya, kita cek 1 dengan min 1, 1 dengan min 1. Iya, bagus. 3 dengan 1, 5 dengan 3. Ini gambarnya benar, ini juga gambarnya benar. Ya. Jadi yang menjawab seperti ini untuk bagian nomor 4 100. Oke, nanti kalau mau dilihat bisa di grup masing-masing ya. Ustazah cari yang untuk nomor 3. Ini kayaknya nomor 3. Oh, ini nomor ini nomor 3. Nampak? Nampak enggak? Nampak? Oke, kita baca nomor 3. Nyatakan diagram panah berikut ke dalam himpunan pasangan berurutan. Gambar sudah jelas. AG, BD, CE, AG, BD, CE, CF. Benar. Yang B, 1B, 2C, 3B, 4C. Ya, benar. Yang menjawab seperti ini juga benar. Oke, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Jadi yang menjawab seperti ini 100 ya. Oke. Oh, semuanya dijawab. Benar semua? Oh iya. Apa Zahra? Ulangi. Gambarnya. Iya. Ya, jadi kan Ustazah suruh memilih kemarin ya, memilih. Jadi kalau dia menjawab 1, itu nilainya kalau benar 100. Tapi kalau ada salah ya berkurang dari 100. Kalau dia menjawabnya 44, maka nilainya 400 kalau dia menjawab benar. Jadi setiap satu nomor dia mendapat nilai 100,
Kalau dia jawab 4 berarti 400. Berarti kolom dia ada 4. Kenapa? Karena Ustazah hanya suruh memilih 1. Kalau dia jawab 2, ya itu berarti kelebihannya. Kalau dia jawab 3, itu kelebihannya. Dia jawab 4, itu kelebihannya. Oke, bisa? Bisa ya? Kita ke kamera ya. Kita ke kamera. Nampak nak kameranya? Nampak ya? Oke, kita belajar sekarang bab ketiga, yaitu fungsi. Absen ya, absen. Nanti mau saja absen langsung. Absen, hadir. Di absen. Aduh, mana ini pulpennya? Sudahlah, pulpennya hilang pula ini. Perhatikan di sini, buku saja ini nampak nak? Agak kabur atau gimana? Agak kabur ya. Oke, jadi kalau gambar ini nampak? Nampak, oke. Gambar A, ini fungsi atau tidak fungsi? Konita, fungsi? Fungsi konita. Nisa Adelia fungsi? Enggak, kenapa enggak? Iya, bagus. Himpunan B, Istiqomah Ridati ada? Rida? Nazwa Zalila ada? Nazwa Zalila? Himpunan B, gambar B, fungsi atau tidak fungsi? Nazwa Zalila bukan fungsi? Bukan Nazwa? Bukan, oke, bagus. Kenapa? Alasan? Agak kuat boleh nak? Agak kuat sedikit. Iya, si B ya. Si B punya 2 kawan di himpunan B. Oke, yang ketiga gambar C. Ini fungsi si Gulaya. Saja lihat dulu nama-namanya yang sudah hadir. Baby Salsabila. Fungsi tidak fungsi? Baby? Fungsi nak? Fungsi ya, baby ya. Ini fungsi karena setiap himpunan S punya 1 kawan di himpunan T, ya. Oke. Manakah relasi-relasi pada gambar berikut yang merupakan fungsi? Ada A, B, C, dan D. Ustazah tanya. Ya, kita lihat lagi. Ustazah tanya ya. Siapa ini ya? Anggi Sopi.
Anggi Sopi. Anggi Sopi. Anggi Sopi. Mana hidupkan kameranya Anggi? Hidupkan kameranya. Hidupkan kameranya Anggi. Anggi, masih di situ Anggi? Oke lah. Padila Rahmi, Padila Rahmi. Padila Rahmi. Iftahul Hazimah. Iftahul Hazimah. Iftahul Hazimah. Nampak gambarnya? Nampak? Manakah relasi-relasi pada gambar berikut yang merupakan fungsi? Lihat A, B, C, dan D. Mana yang merupakan fungsi? Mana menurut Iftahul yang merupakan fungsi? Yang bawah mana? Yang D atau B? Yang A kita bahas saja ya. Yang A ini bukan fungsi ya. Fungsi atau bukan fungsi? Ayo. Jawab aja, jawab. Siapa aja lah. Siapa biar agak lebih cepat. Ayo, fungsi atau bukan fungsi? Coba cek lagi. Fungsi. Setiap himpunan P punya satu kawan di Q. Oke, jadi kata-kata yang harus kita ingat, setiap himpunan A punya satu kawan di himpunan B. Yang B, fungsi? Bukan, karena si 6 ya, nggak punya kawan, batal dia. Si 6 ini yang buat batal. Si C, gambar C, fungsi bukan fungsi? Bukan fungsi. Siapa yang membatalkan fungsi? Si C ya, si C. Si C punya dua kawan di si C punya dua kawan di himpunan L. Dia punya kawan 3 dan 5. Itu yang membatalkan fungsi. Jadi ini yang membatalkan fungsi, ini tadi yang membatalkan fungsi. Kalau ini fungsi. Yang D, mana ya fungsi bukan fungsi? Iya, fungsi. Karena setiap himpunan A punya satu kawan di himpunan B. Oke, lanjut. Kita masih pemanasan dulu. Manakah, agak kecil ya, tapi nggak apa-apa saja bacakan. Manakah di antara relasi berikut yang merupakan fungsi atau bahasa lainnya pemetaan? A, B, C, D. Kita bahas sama-sama. A fungsi atau bukan fungsi? Oh, enggak nampak? Oke, kalau gitu saja tulis dulu ya. Saja tulis dulu. Dia pasangan berurutan. Ini nampak? Nampak. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Dah? Fungsi atau bukan fungsi? Yang A. Coba dipikirkan terlebih dahulu. Pikirkan dulu, nanti saja panggil. Siapkan jawabannya. Mana tahu namanya yang saja panggil.
Siapkan jawabannya. Dua lima min 3,7 dodol A,2 B,3 C,3 D,2 E,0. Oke. Kita mulai dari A. Saja lihat absen aja lah ya. Kelas 10A. Jihan Abia Rahma. Jihan Abia Rahma. Yang nomor 1 fungsi 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Fungsi? Oh, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Oke, Ustazah jawab ini fungsi. Oke, Ustazah yang jawab ini fungsi. Kenapa? Jihan yang jawab. Jihan kasih alasan, Ustazah udah jawab fungsi Jihan. Ini fungsi. Kenapa? Iya, kan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 4, 9, 16. Ya kan? Berarti gampang dia nak. Kalau dia pasangan berurutan, menyatakan dia fungsi atau tidak fungsi, lihat saja angka pertamanya. Kalau angka pertamanya berbeda, berarti fungsi. Angka kedua nggak masalah, karena himpunan B atau himpunan kawan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya, Ustazah bilang. Kalau gitu, nomor 1 kan 1, 2, 3, 4. Angkanya berbeda semua, berarti fungsi. Nomor 2, nomor B. Huruf B, ayo. Langsung bukan fungsi karena ini satu-satu semua sama angkanya. Dah, yang C. Min 3, min 2, min 1, 0, 2, min 3. Fungsi? Iya, ini dia. Min 3, min 3. Angka ada yang sama, berarti bukan fungsi. Kan gampang. Tengok aja angka pertama, kalau pasangan berurutan. Fungsi? A, B, C, D, E. Fungsi? Iya, fungsi. Sudah pasti fungsi. Oke, sedikit lagi. Karena nanti kita akan masuk operasi fungsi. Jadi kalau sudah tahu, paham dan mengerti makna fungsi, nanti dalam proses menyatakan fungsi dalam diagram, terutama dalam gambar grafik yang mau kita pelajari itu grafik. Ini yang harus kita pahami. Grafik, kalau diagram batang, diagram panah, diagram garis, pasangan berurutan itu sebenarnya bab SMP. Sekarang kita mau memahami grafik, tapi ketika kita memahami grafik, kita harus paham dulu makna fungsi. Manakah dari grafik-grafik berikut ini yang merupakan fungsi? Yang A, fungsi atau bukan fungsi? Oh, nggak nampak? Gambarnya nggak nampak? Coba kabur atau kayak mana? Kabur atau memang nggak nampak? Kabur. Ya udahlah, saja gambar. Tapi gambar saja agak-agak inilah ya, karena tidak ada roll pula nih. Jadi kalau gambar yang di buku ini sumbu X, ini sumbu Y, ini gini dia. Ini fungsi atau tidak fungsi? Kalau ada gambar seperti ini. Ya, Dea.
fungsi? Iya, fungsi ya. Fungsi, karena ini kalau kita kasih titik, pasti dia tidak ada, pasti dia gini, ini dia menandakan fungsi. Kalau kita buat nanti dia titik atau pasangan berurutan, pasti dia akan mempunyai daerah asalnya itu mempunyai angka-angka yang berbeda. Berarti ini fungsi. Kemudian satu lagi gambar yang di buku tersebut. Ini kalau gambar seperti ini persamaan apa ini, Nak? Persamaan apa? Gambar fungsi apa? Fungsi linier, fungsi kuadrat, iya, fungsi linier ya. Fungsi linier. Kalau linier itu garis lurus, Nak. Garis lurus. Tapi kalau nanti fungsi kuadrat, dia bentuk fungsi kuadrat itu seperti ini gambarnya. Ini juga nanti kita pelajari. Seperti ini. Ini kurva terbuka ke bawah. Nanti ada terbuka ke atas. Jadi gambar-gambar seperti inilah nanti yang mau kita pahamkan dalam bentuk fungsi. Kalau persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, ini fungsi enggak? Fungsi enggak dia? Di sini nanti sepanjang garis ini bakal ada titik-titik, bakal ada titik-titik koordinat namanya. Kira-kira kalau dari titik-titik ini fungsi enggak? Fungsi? Iya, sudah pasti nanti setiap himpunan, yang penting kita pahamkan sumbu X-nya. Di sumbu X itu nanti hanya punya, tunggu dulu dia. Di X, ini kan dia himpunan X-nya atau daerah asalnya. Ini dia bakal punya berapa kawan? 1 atau 2. Kalau lebih dari 1 dia bukan fungsi. Kayak ini, misalnya ini kita bilang 3. Di sini ada angka 3. Maka dia kalau dari gambar ini dia akan berkawan dengan di sini ada titik pertemuannya -1. Di sini ada misalnya 1. Di sini kan 1, 2. Berarti nanti dia bisa kawannya lebih dari 1. Si 3 ini bisa pasangan di himpunan B-nya bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti kawannya lebih dari 1. Berarti ini tidak bisa dinyatakan dengan fungsi. Memang dia fungsi kuadrat, tapi tidak masuk dalam pengertian fungsi. Gitu ya. Tapi berbeda dengan ini. Ini tadi jelas dia setiap sumbu X hanya punya 1 kawan di sumbu Y. Maka dia dikatakan fungsi. Oke, pasti banyak yang tidak mengerti ya. Oke, kita kembalikan dulu ya ke Zoom-nya. Ayo. Gimana dari gambar tadi? Banyak yang tidak mengerti? Ngerti? Zahra ngerti? Ngerti. Oke. Sudah mulai minggu depan kita akan masuk ke bab fungsi SMA-nya. Ini hanya sekedar mengingatkan. Nanti Ustazah akan bagi kelompok saja biar lebih efektif. Jadi di Zoom kita hanya diskusi dan tanya jawab. Karena kalau di Zoom lagi Ustazah ngasih materinya itu akan lambat. Ya, apalagi nanti Ustazah tanya-tanya. Habis waktu terbuang untuk komunikasi. Jadi untuk Zoom-nya komunikasi saja. Jadi nanti materinya akan Ustazah kasih kelompok ini materi dulu, baru nanti tugas per kelompoknya. Kelompoknya masih sama ya, seperti yang kemarin kita ada 4 kelompok dari nomor urut absen. Masih ingat ya? 1 sampai 15 ya. 1 sampai 15, 15 sampai 16 sampai 29. Begitu juga kelas 10B 1 sampai 15, 16 sampai 30 ya. Jadi grup 1, 2, 3 dan 4 nanti Ustazah share materi dan Ustazah share tugas kelompoknya. Tapi enggak untuk minggu ini ya, minggu depan. Kalau kita belajarnya hari Kamis, nanti dari hari Rabu lah Ustazah kasih ya tugas per kelompoknya. Oke?
Hari Rabu atau hari Selasa? Satu hari cukup mengerjakannya? Anissa Nurul, cukup satu hari mengerjakannya? Fatimah, satu hari aja ya, satu hari. Kalau kelompok itu kan bisa dari WA ya, dari WA. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saja tutup? Sudah habis waktunya? Ada? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Gak ada? Kenapa tidak ada yang menjawab? Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.